Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Senang kiranya kita pagi hari ini kembali berkumpul. Meskipun berbeda tempat, tapi kita tetap mau memuji, menyembah nama Tuhan. Dan kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap akan menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali memuji, menyembah nama Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapak, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan berarti apa-apa. Dan oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan dan kami mau bersyukur kepada Tuhan, menaikkan syukur-syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu kami ada saat ini oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Kau yang setia kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan Kau Tuhan yang setia, setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia, setia. Terus katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, kelimpahan semua yang Tuhan limpahkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus Allah kami, Yesus yang kami sembah. Haleluya, Kaulah Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terimalah hormat kami, terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu. Kami bersyukur Engkaulah Allah perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Karena kami tahu Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Allah kami selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segalanya yang telah Kau limpahkan ke dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menyertai kami sampai selama-lamanya ya Bapa. Apapun yang terjadi di muka bumi ini kami tidak akan pernah takut kalau Tuhan menyertai kami. Kalau Tuhan berada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan memuji nama Tuhan, kami mau menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami minta lawatan Tuhan terjadi di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati kita sama-sama katakan amin, haleluya. Kita memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Yesus Tuhan Kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan Kau layak dimuliakan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah.
Oleh siapa saudara? Oleh darah anak domba Allah. Katakan semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup. Katakan dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Maut telah dipatahkan, kita lebih daripada pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga saudara. Siapkan tempat bagi kamu dan kita semua. Haleluya. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kita umat Tuhan lebih daripada pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih Haleluya. dari pemenang. Yes. Haleluya. Kibarkan panjinya Tuhan. Panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang, saudara. Haleluya. Yang orang takutkan di dunia ini apa, saudara? Mati, meninggal. Tapi itu pun Tuhan bisa lalui. Itu semua sudah Tuhan kalahkan. Jadi kita gak usah takut. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua mungkin bagi Tuhan. Kalau kita percaya pada janji-janjinya, maut pun telah dikalahkan. Apalagi permasalahan hidup kita kecil di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kaulah Tuhan pengharapanku, Kaulah Tuhan kekuatan dalam kelemahanku. Haleluya Yesus. Kami percaya semua mungkin bagimu Tuhan. Yes. Janjimu dengan imanku akan kuasamu, ku percaya semua mungkin bagimu. Saudara, apapun permasalahanmu, percaya semua mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus, kekuatan dalam kelemahanku. Kau penolongku, kau penghiburku, ku percaya akan setiap janjimu. Dengan imanku akan kuasamu Tuhan, ku percaya semua mungkin bagimu. Menolongku, yes, kaulah penghiburku, ku percaya akan setiap janjimu. Dengan imanku akan kuasamu, ku percaya semua mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, kau penolongku, kaulah penolong hidup kami. Akan setiap janjimu. Dengan imanku akan kuasamu, ku percaya semua mungkin bagimu. Katakan, dengan imanku, dengan imanku akan kuasamu, ku percaya semua mungkin bagimu. Ku percaya semua mungkin bagimu.
percaya semua mungkin bagimu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Apapun permasalahan hidup kita, semua yakin kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat. Apapun masalahmu pagi ini, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjadi penolong hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami. Engkaulah jawaban dalam hidup permasalahan hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan-pergumulan kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, semua mungkin bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Seberat apapun permasalahan kita, percaya Tuhan pasti akan sanggup menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan, seberat apapun masalah hidup kami tidak percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Seberat apapun masalah hidup kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kaulah jawaban dari segala permasalahan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup semakin lama semakin sulit. Tapi dengan iman kami berkata, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang menyertai kami. Kami tidak akan takut ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau mengetahui Tuhan pergumulan-pergumulan apa Tuhan yang dihadapi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya semua mungkin bagi Tuhan. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan menjawab segala pergumulan-pergumulan ya Bapa. Persoalan-persoalan hidup jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yes, sementara kami mendengarkan renungan firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu ya Bapa boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Urapi beliau Tuhan dalam pengabaran Injil-Nya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk ada bersama dengan kami. Terlebih Engkau melawat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini dengan bersama-sama dengan kami melakukan ibadah online. Engkau memberkati jemaat GCI El Shaddai Petojo Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan disampaikan boleh menjadi kekuatan Tuhan. Boleh menjadi penghiburan bagi mereka Tuhan yang mendengarkannya. Kami memohon Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu. Kami tidak inginkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, segala kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa setan kami, Tuhan kami usir Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang boleh ada Tuhan. Pada siang hari ini, pada saat penyampaian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Puji nama Tuhan, selamat siang, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu iman dalam hidup orang percaya. Iman dalam hidup orang percaya. Kehidupan Kristiani adalah suatu perjalanan dari iman. Oleh karena itu kita harus membangun iman kita dengan percaya dan taat kepada Yesus. Kehidupan Kristiani adalah suatu perjalanan iman. Oleh karena itu kita harus membangun iman kita dengan kita percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Iman yaitu percaya atau taat. Iman adalah suatu percaya atau taat. Kita akan sama-sama membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Mungkin juga saudara sering membacanya atau sering mendengarkannya tentang ayat ini. Tapi pada siang hari ini, kita akan sama-sama membuka dan kita akan sama-sama membacanya di dalam Ibrani 11 ayatnya 1. Mari kita akan membaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan ulangi satu kali lagi untuk saudara-saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita harus percaya. Percaya walaupun kita tidak melihatnya. Iman membuat kita mampu untuk bertahan di dalam situasi apapun juga. Dengan kita beriman, kita akan mampu menghadapi segala permasalahan, segala situasi-situasi. Sesulit apapun situasi-situasi itu, kita akan mampu untuk menghadapinya. Dan dengan iman kita akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman sejati? Yang harus kita lakukan untuk kita memiliki iman sejati? Yang pertama yaitu minta kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menambahkan iman yang baru di dalam kehidupan kita, untuk kita mampu menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau situasi-situasi yang sesulit apapun di dalam kehidupan kita, atau juga masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Kita akan melihat di dalam Lukas 17 ayatnya, di dalam Lukas yang ke-17 ayat yang ke-5, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kembali. Iman kami. Maaf, saya ulangi. Kita akan melihat di dalam Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Rasul itu meminta kepada Tuhan, tambahkanlah iman itu kepada kami. Kalau rasul aja meminta kepada Tuhan untuk selalu menambahkan iman percayanya kepada Tuhan, terlebih kita. Mintalah kepada Tuhan untuk selalu menambahkan iman di dalam kehidupan kita, di dalam hari lepas hari yang kita lalui. Bukan hanya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita ada, kita harus meminta Tuhan selalu memberikan iman yang baru di dalam kehidupan kita. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala permasalahan. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita melewati satu jalan yang mulus. Hidup bersama Tuhan, terkadang juga Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat sulit. Terkadang kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak kita tahu jalan keluarnya. Tetapi pada saat kita memiliki iman, maka kita akan tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu akan terjadi. Karena apa?
Karena ada iman di dalam kehidupan kita. Karena kita selalu tahu dan percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus mampu melakukan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang kita lupa pada saat kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, kita lupa dengan mempertahankan iman kita. Terkadang kita hanya melihat bahwa saya mampu menyelesaikan segala persoalan hidup saya. Saya mampu menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan hidup saya. Dengan saya mengandalkan kekuatan saya. Dengan saya mengandalkan kemampuan saya. Satu kali saya katakan kepada saudara, kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Sekalipun itu kemampuan kita, sekalipun itu kehebatan pangkat uang kita, kita tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Masalah hidup kita hanya bisa diselesaikan apabila kita memiliki iman, yaitu iman percaya kepada Yesus. Seringkali kehidupan kita seperti murid-murid Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara, seringkali kehidupan kita itu seperti murid-murid Yesus. Kalau saudara mungkin bisa saya tahu, mungkin saudara pernah mendengar bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada saat dia berada di atas kapal atau di atas perahu, di mana terjadi gelombang, di mana terjadi angin yang cukup kencang yang membuat kapal yang murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus itu terombang-ambing. Mungkin pernah saudara mendengarkan cerita itu dan saudara tahu. Murid-muridnya mengalami kepanikan. Murid-muridnya mengalami kebingungan. Murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena kapalnya akan tenggelam. Perahunya akan tenggelam. Murid-muridnya mengalami stres yang luar biasa. Mungkin dia sudah berupaya. Bagaimana caranya agar perahu itu tidak tenggelam. Murid-muridnya lupa bahwa saat itu dia ada bersama dengan Yesus. Murid-muridnya lupa kalau Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Itu pun sering terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak yang percaya terkadang kepada Tuhan juga seringkali dilupakan bahwa selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat masalah terjadi, kita bingung, kita stres, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal ada Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kehidupan kita. Kita lupa untuk berseru kepadanya. Kita lupa untuk memanggil namanya. Dan membiarkan Tuhan tidur dan berlalu begitu saja di dalam kehidupan kita. Tidak heran pada saat masalah terjadi, keterpurukan. Kita mengalami satu keterpurukan. Karena apa? Kita tidak pernah berseru kepadanya. Samalah terkadang kita dengan murid-murid Yesus. Kita tahu pertolongan hanya kepada Tuhan. Pertolongan hanya kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan hidup saudara dan saya. Situasi saat ini boleh dikatakan situasi yang sangat sulit dan tidak menguntungkan, khususnya bagi para pengusaha. Kondisi saat ini, kondisi yang boleh dikatakan kondisi yang kurang baik. Karena apa? Virus COVID. Kita tidak pernah tahu COVID ini akan berakhir sampai kapan. Kita tidak pernah tahu COVID ini akan berakhir. Dan obat apa yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi dari COVID ini? Saya sampai saat ini belum pernah mendengar kira-kira obat yang tepat untuk menyembuhkan COVID. Saya belum mendengar sampai saat ini. Dunia pun tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini.
Belum dunia mengalami kebingungan, ketakutan, stres. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan, serahkan segala permasalahan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hanya Tuhan yang tahu kapan situasi ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu kapan virus COVID ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Kita, anak-anak Tuhan, hanya memiliki iman dan berseru kepadanya supaya pertolongan selalu nyata, agar kita diluputkan dari setiap permasalahan, agar kita dijauhkan dari segala sakit penyakit, agar kita dijauhkan dari virus-virus COVID, agar Tuhan selalu menyertai dan menutup bungkus kehidupan kita, rumah tangga kita, anak, istri, suami kita dari segala virus-virus penyakit. Hanya Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Situasi apapun yang kita alami saat ini, percaya Tuhan selalu setia menjaga saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekali-kali pun Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Terkadang manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Terkadang manusia yang lupa dengan Tuhan. Terkadang manusia yang selalu berlalu begitu saja dan membiarkan Tuhan tidur. Tetapi Tuhan tidak pernah tertidur untuk saudara dan saya. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Berserulah, panggillah Dia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jangan seperti murid-muridnya yang dia tidak tahu bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Dia mengalami ketakutan. Apa yang Tuhan katakan? Hai kamu yang tidak percaya, yang kurang percaya, yang tidak percaya. Aku ada bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Percaya. Percaya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan agar memiliki iman sejati, yaitu percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah meminta kepada Tuhan iman yang selalu baru-baru di dalam kehidupan kita, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya sudah percaya. Jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi satu kebimbangan. Percaya. Tuhan, sembuhkanlah penyakit saya. Tuhan, luputkanlah saya dari segala persoalan-persoalan hidup saya. Tapi masih ada kebimbangan, tapi masih ada keraguan. Itu sama aja kita tidak percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang sudah kita doakan, apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Iman sejati itu lebih dari sekedar kita menerima dan percaya kepada Tuhan. Iman sejati itu lebih dari sekedar kita menerima dan mengharapkan sesuatu. Iman sejati bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Iman yang dilandasi dengan satu kepercayaan yang besar akan membuahkan suatu buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu tidak ada. Iman yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Saya katakan kepada saudara, iman yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan membuahkan suatu hasil yang baik. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kita bisa melihat seorang nabi yang begitu percaya kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk membuat satu bahtera yang sangat besar sekali, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia percaya. Apa yang Tuhan katakan itu, dia selalu lakukan. Karena di balik itu semua, dia tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Dia buat saja. Dia percaya, dia taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh dia untuk memasukkan binatang-binatang. Dia lakukan, dia suruh akhirnya anak istri mantunya, dia masuk ke semua bahtera, dan apa yang terjadi? Terjadi hujan lebat dan air bah terjadi. Nuh, istri dan anak-anaknya serta binatang-binatang yang Allah perintahkan untuk masuk ke dalam bahteranya selamat. Contoh bahwa kepercayaan, bahwa percaya dan taat akan membuahkan satu hasil yang luar biasa. Percaya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita akan membuahkan suatu hasil dan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita melihat bahwa penggenapan janji-janjinya terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Nuh, dia percaya dan taat kepada Tuhan, maka dia mendapatkan suatu hasil. Hasil dari ceritanya, Nuh diselamatkan, istri anak mantunya diselamatkan. Hasil dari kepercayaan kita tidak akan pernah. Tuhan sudah memperhitungkan kepercayaan saudara dan saya. Bukan hanya jeripaya saudara, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepadanya, iman kita, Tuhan menghargai iman saudara. Bahkan ketaatan kita, kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah memperhitungkannya. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memperhitungkannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Iman harus dipraktekkan agar mujizat Tuhan terjadi. Puji nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman sejati? Yang pertama tadi saya sudah katakan bagi saudara, mintalah kepada Tuhan untuk menambahkan iman yang selalu baru, agar kita mampu untuk melewati situasi yang terjadi pada saat ini, agar kita mampu untuk melewati masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu iman harus dipraktekkan. Bagaimana mungkin mujizat Tuhan akan terjadi kalau kita tidak mempraktekkan iman kita? Kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat itu terjadi. Kita tidak pernah mempraktekkan iman itu. Iman harus dipraktekkan. Kita akan sama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitabnya, yaitu di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus ke pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Yakobus ayatnya yang kedua, Yakobus 2 ayat ke-17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yang ayat yang ke-26. Sebab seperti pohon, sebab seperti tubuh dalam roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempraktikkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita mau melihat karya-karya Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita harus mempraktekkan iman itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Penghala yang terbesar dalam setiap doa-doa kita, yaitu kecenderungan kita untuk berfokus pada apa yang kita minta secara fisik, yang tampak yang kita minta secara fisik, dan mengandalkan imajinasi kita sesuai dengan keinginan-keinginan kita, tanpa mempraktekkan iman. Kita harus praktekkan iman kita. Di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20, ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan untuk saudara, kita akan sama-sama melihat di dalam Matius 17 Matius 17 ayat ke-20, beginilah bunyi firman Tuhan. Ia akan berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil baginya. Walaupun kita memiliki iman sebiji sesawi, boleh dikatakan biji sesawi itu adalah biji yang boleh dikatakan sangat-sangat kecil yang sulit untuk dilihat secara kasat mata. Tetapi firman Tuhan dikatakan walaupun hanya sekecil kita memiliki iman sebiji sesawi, kita dalam firman Tuhan pada bacaan pada siang hari ini di dalam Matius 17 ayatnya ke-20 dia katakan, sebiji sesawi pun kalau kita memiliki iman, kita mampu untuk melakukan, yaitu dapat memindahkan gunung-gunung yang sebesar apapun. Kita mampu memindahkan gunung-gunung itu. Gunung-gunung apa? Gunung-gunung persoalan hidup kita, gunung-gunung persoalan bisnis kita, gunung-gunung penyakit yang kita alami. Kita mampu untuk menyelesaikannya. Dan tidak ada firman Tuhan yang terakhir dikatakan pada ayatnya yang terakhir dikatakan tidak ada pernah mustahil baginya. Bagi Tuhan tidak ada pernah mustahil. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara besar. Secara manusia kita katakan mana mungkin itu terjadi. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu tidak akan pernah mungkin. Tuhan mampu melakukannya kalau Tuhan mau. Milikilah iman. Walaupun kita hanya memiliki biji sesawi. Sekecil biji sesawi itu pun mampu melakukan perkara yang besar. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah beriman. Bahkan saya sudah berdoa, Tuhan. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi belum ada terrealisasinya sampai saat ini. Apa yang saya harapkan dan apa yang saya inginkan tidak pernah terwujud. Mungkinkah iman saya Engkau Tuhan dengar? Apakah yang iman yang saya miliki Tuhan Engkau tahu? Mungkin gak ya? Ya, saya sepertinya gak yakin deh. Apa itu mungkin terjadi? Seringkali perkataan-perkataan itu muncul di dalam benak kita. Pada saat permohonan-permohonan kita dan harapan-harapan kita belum terrealisasi. Tetapi satu hal yang saya inginkan, terus berseru kepada Tuhan, terus miliki iman di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan terus praktekkan iman itu. Mungkin Tuhan ingin menguji kita. Sampai di mana iman kamu anakku bertahan pada saat apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan belum terrealisasi. Saya ingin melihat sejauh mana kesetiaanmu dan kepercayaanmu kepada saya. Sampai di mana engkau mengandalkan aku sebagai Tuhan Allahmu. Mungkin Tuhan menginginkan hal itu kepada kita. Tetapi satu hal, terus beriman, terus percaya kepadanya. Terus praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melakukan mujizat-mujizat yang besar, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bukalah hati saudara,
Dia ada. Kalau saudara izinkan dia masuk, dia akan masuk ke dalam ke hati saudara. Dia ada, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Praktekkan iman itu di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Keadaan situasi semakin hari semakin tidak baik. Dunia semakin hari semakin tidak baik. Bukan semakin baik. Tetapi kalau kita memiliki iman percaya kita sepenuh hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan selalu akan menyertai kita dan Tuhan akan menjaga kita. Kemanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Dia ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyakit apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuatnya. Pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Kita tidak bisa berteriak kepada yang lain. Kita tidak pernah bisa berseru kepada yang lain. Kalau kita meminta pertolongan hanya kepada yang lain, kita akan kecewa. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan, kita tidak pernah mendapatkannya. Pertolongan hanya kepada Tuhan yang Allah kita sembah. Segala perbuatannya dahsyat. Pertolongannya luar biasa dan tepat pada waktunya. Bahkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, tepat pada waktunya Dia akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadikan iman percaya saudara. Jadikan iman pengharapan saudara hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Letakkan segala pengharapan saudara. Letakkan segala ketaatan saudara. Letakkan segala percayaan saudara hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang mampu melakukannya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami belajar sama-sama tentang bagaimana kami harus menjadi seorang yang memiliki iman yang sejati Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman itu di dalam kehidupan kami. Dan jadilah kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mampu untuk mempraktekkan iman di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Engkau kami tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kami akan kecewa Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Yang mampu memberikan kekuatan penghiburan. Yang mampu Tuhan, Allah yang hanya mampu memberikan jalan keluar apa yang harus kami hadapi ya Bapa. Saat ini kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan. Tetapi hamba tahu teruslah Engkau berkarya bagi anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini mendengarkan firman Engkau memberkati. Dan apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Apapun Tuhan persoalan hidup mereka, Engkau campur tangan baginya ya Bapa. Pertolongan-Mu ada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Engkau memberkati jemaat-Mu GCI El Shaddai. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengembalakan, yang Kau telah kasih memberikan kepercayaan untuk mengembalakan gereja-Mu, yaitu Tante Ruth Tuhan. Kau memberi kemampuan, Kau urapi, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam mengembalakan gereja-Mu. Kami tahu Tuhan, Tante Ruth tidak sendiri, karena Engkau Tuhan yang selalu besertanya. Ada Engkau selalu Tuhan yang menjaganya, menjadi penjaga yang setia, yang selalu menolongnya Tuhan. Di dalam segala kesesakan, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Ibu Gembala. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.